Salah satu laptop yang menurut gue pribadi, laptop ini tuh bener-bener jagoan teman-teman. Serius, gue nggak bohong. Laptop ThinkPad T14. Laptop ini tuh sering banget dipakai sama orang-orang yang kerjanya itu di bidang kantoran, di bidang IT hardcore. Tapi meskipun desain atau looks-nya itu kayak orang-orang kantoran, tapi jangan salah. Sebenarnya dia ini punya banyak banget hal yang bakalan kita ulik di video kali ini. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke reviewnya. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian ngelihat ThinkPad dari kejauhan, apa yang kalian lihat? Pasti ngelihat desainnya atau looksnya pasti kayak gini-gini aja ya kan? Nggak berubah-ubah dari tahun ke tahun gitu loh. Entah itu dari bagian layarnya, bagian touchpadnya, bagian track pointnya. Tapi justru disitulah keunikannya. ThinkPad tuh dia ini nggak ngincer bagian gaya, tapi dia ngincer fungsi dan juga durabilitas. Bagian bodinya itu dia keras, kokoh, tahan banting. Bahkan laptop ini tuh udah lolos dari berbagai macam standar militer. Mau kalian simpan bareng barang-barang lain, oke juga. Dan kalau misalkan kalian masukin ke koper pun, dia masih oke. Karena bagian bodinya itu bener-bener kuat. Feel-nya juga dia oke banget, nggak ringkih. Dan kalau misalkan kita ngelihat ke bagian engselnya, dia bisa diputer 180 derajat. Noh, kayak gini dia bisa juga. Kayak kita ini bisa pakai laptop sekaligus pakai tab juga. Terus ke bagian kedua yaitu bagian keyboard. Lagi-lagi kalau kita ngomongin ThinkPad, nggak jauh-jauh dari bagian keyboard yang enak atau empuk buat digunakan. Karena di situ gue udah nyoba banyak banget laptop, dari yang tipis sampai yang fancy. Tapi feel ngetik di bagian ThinkPad-nya itu beda bro. Travelnya pas, feel-nya juga empuk tapi mantap, dan juga tombol-tombolnya dia nggak mepet. Jadi buat teman-teman yang kerjaan yang ngetik laporan, coding, nulis artikel, ini surganya. Dan jangan lupain juga bagian track point-nya. Ini salah satu desain yang berbeda dari beberapa laptop lainnya, karena dia di tengah punya kursor sejenis kayak gini. Dia bisa digeser ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas. Tuh, kayak gini. Dia bisa gantiin bagian touchpadnya. Kalau misalkan kalian males pakai bagian touchpadnya, kita bisa pakai bagian track pointnya aja. Walaupun beberapa orang nggak biasa ya pakai track point kayak gini, tapi menurut gua pribadi ini salah satu kelebihan yang dipunyai sama ThinkPad T14. Terus sekarang kita masuk ke bagian performa. Nah, performanya ThinkPad T14 ini sendiri, dia punya dua pilihan. Yang pertama versi Intel dan juga yang kedua versi AMD. Yang gua pakai kebetulan AMD karena biasanya performa multicore-nya lebih ngacir, cocok buat multitasking berat. Lu buka tab sebanyak Chrome 20 biji pun, jalanin Spotify kek, sambil ngetik kek, sambil buka Excel gede kek, masih lancar jaya. Bahkan sesekali gue juga buka Adobe Illustrator atau Lightroom buat ngedit tipis-tipis tapi masih oke. Tapi mesti kalian ingat, ini bukan laptop buat gaming ya. Meskipun GPU-nya itu kenceng, tapi laptop ini tuh nggak dikhususkan buat main game. Apalagi kalau kalian mau install beberapa game yang berat, menurut gua pribadi jangan deh. Tapi kalau buat kerja, ini oke banget. Terus sekarang kita ke bagian portnya. Serius, kalian nggak perlu pakai dongle atau converter lagi karena dia cukup lengkap teman-teman. Dia punya USB-A, ada USB-C, ada dua, HDMI, ada juga Ethernet, bahkan ada juga slot micro SD, ada juga headphone jack, yoi pasti ada. Gue pernah bawa laptop lain ke kantor klien terus lupa bawa dongle, mati gaya. Tapi kalau misalkan kita pakai T14 ini tinggal colok, kerja gitu doang, simple. Terus sekarang kita ke bagian baterai. Menurut gua dia punya baterai yang cukup tahan lama karena dia bisa dipakai kerja sekitar 6-9 jam. Kalau misalkan kalian jarang dipakai laptopnya, dia bisa tahan sampai 10 atau 11 jam. Dan yang paling gua suka di bagian baterai ThinkPad ini tuh dia udah support rapid charge.
Rapid charge itu kayak misalkan kita baterainya ada 0% nih. Nah, kalau misalkan kita masukin casan sekitar 10-15 menit dia udah sampai 80%. Singkatnya kayak fast charging lah. Terus kita lanjut ke bagian keamanan atau fitur-fitur tambahan. Dia punya kayak sensor buat ngebuka laptop. Namanya adalah fingerprint scanner yang responsif. Loginnya itu bisa cepet banget. Ada juga IR kamera buat Windows Hello di beberapa model. Terus ada fitur keamanan tingkat enterprise kayak TPM 2.0, BIOS protection, dan juga lain-lain. Buat teman-teman yang kerjanya bawa data penting, ini penting banget. Jadi nggak cuman ngandelin antivirus doang. Selain beberapa kelebihan yang udah tadi gue sebutin, tentunya setiap laptop ada kekurangannya ya kan? Nah, termasuk laptop ini. Laptop ini tuh kekurangannya pertama dari desain dan juga looks-nya. Menurut gua dia looks-nya kayak kantoran banget. Nggak cocok buat kalian yang suka dengan model laptop yang flashy atau enggak fashionable. Terus yang kedua, jangan kaget ya, bagian speakernya teman-teman. Bagian speakernya itu dia nggak terlalu jelek, tapi agak sedikit sember gitu loh. Buat teman-teman mau video call atau ngedengerin musik pelan-pelan ini oke banget. Tapi kalau ngedengerin musik full volume itu ganggu banget suaranya. Dan yang ketiga adalah varian harganya. ThinkPad itu dia punya beberapa varian harga. Jadi bikin kita sedikit kebingungan. Kalau misalkan kalian mau beli ThinkPad, saya saranin buat sedikit cross check atau enggak searching dulu. Karena setiap series ThinkPad dia punya kelebihan dan juga kekurangan tergantung kebutuhan teman-teman di rumah. Kesimpulannya, kalau misalkan kalian suka dengan laptop yang build-nya itu tangguh, agak sedikit berat tapi dia awet pemakaiannya, nah laptop ini cocok banget. Apalagi buat teman-teman yang masih kerja atau enggak kuliahan semester akhir. Tapi kalau kalian butuh laptop yang agak sedikit keren atau fashy, bukan laptop ini jawabannya. So today guys, sedikit pembahasan kali ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Apakah kalian pernah punya ThinkPad T14 ini? Kalau misalkan kalian pernah beli laptop series ini, boleh banget buat tulis komentar di bawah tentang pengalaman kalian ya. Oke, seperti biasa kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget review-review lengkap yang akan gua bahas. So, sekian dari gua. See you next time.